Evaluasi akhir semester anggaran perusahaan. Okay, let's go. Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Taufik Rahmat selaku pimpinan dan yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Taufik, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Langsung saja kepada Bapak Taufik, kami persilakan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Pak. Seperti yang sudah diketahui ya, bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Nah, baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, dari divisi pemasaran kepada Bapak Rapid, saya persilakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama 1 tahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun yang sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset di pasaran, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut itu bisa terjadi? Apakah sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga yang lebih terjangkau dari produk yang kita miliki. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul dari pesaing yang sebelumnya, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau begitu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Rapid. Permasalahan kita tabung terlebih dahulu. Selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Kepada Ibu Laras, saya Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam keadaan kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan, setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita di tahun lalu itu sangat melampaui gitu targetnya. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Manajer Keuangan. Dan selanjutnya saya ingin mengetahui dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini mesin yang kita miliki mengalami kendala. Salah satunya di mana mesin tidak dapat beroperasi dan di mana itu menjadi keluhan bagi para pegawai. Kalau boleh memberikan saran, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan terhadap mesin-mesin produksi. Mengingat di mana ini juga sudah waktunya untuk melakukan jadwal servis tahunan. Terima kasih atas saran dan penjelasannya. Nah, saran saya terima ya. Dan kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi. Nah, agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya,
Saya ingin mengetahui dari bagian personalia, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas waktu kesempatan berbicara yang Bapak berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semua bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan ya. Terus yang terakhir, saya ingin mengetahui kinerja dari bagian administrasi dan gudang. Apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat, Pak. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Ada satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit, Pak, karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki akan tidak cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi, Pak. Ya, terima kasih Bapak Nopal. Nah, baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui ya beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi? Silakan dari masing-masing bagian. Izin berpendapat, Pak. Terkait dengan penurunan tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbaharui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ya, ide yang bagus menurut saya. Nah, menurut Anda itu tapi cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Ya, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah bagian melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf Pak menyela, saya sangat sependapat dengan Ibu Rati. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Nah, bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan tersebut, kita bisa merencanakan dengan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga produk kita dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Naufal bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara kita dapat bersaingnya? Nah, kita bisa memberikan potongan harga 10-25% terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Mungkin pendapat Ibu Laras tepat, tapi bukankah dengan memberikan diskon atau potongan harga yang besar akan menurunkan keuntungan untuk perusahaan? Oh iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan menjadi merugi. Baik, terima kasih Ibu Laras dan Ibu Mia. Nah, setelah dipikirkan ya, kita akan menggunakan saran dari Ibu Laras. Nah, proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10 hingga 25%. Nah, keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Bapak Nopal? Benar sekali, Pak. Saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan untuk saat ini, Pak. Selanjutnya untuk Bapak Rapid, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Silahkan. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya rasa saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan penjualan online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan.
Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerja sama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya, karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan yang kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui ya. Nah, segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Laras setelah ini. Baik Pak. Nah, yang terakhir untuk Ibu Desi, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran. Bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan, kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Oke, baik, saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut mungkin nanti pada saat target sudah tercapai ya. Nah, baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Bapak berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya, saya serahkan kepada sekretaris saya. Silakan. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, yang pertama akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua, melakukan promosi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Keenam, mengajukan proposal kerja sama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan, dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Yang ketujuh, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat. Terima kasih. Trick or treat with a Glock in my